film kita lihatkan para tawanan yang sedang melakukan pekerjaan yang kasar. Dan di sana juga terdapat John Rambo yang juga ditawan di sana karena ulah di film pertamanya yang menghancurkan kota. Tidak lama kemudian, datanglah sang Kolonel Todman, di mana sang kolonel adalah mantan atasan Rambo semasa di militer dulu. Di sini, kolonel menawari Rambo untuk melakukan sebuah misi, yaitu menyelamatkan para tawanan perang di Vietnam. Awalnya Rambo menolak karena ia telah muak dengan peperangan. Setelah kolonel menawari kebebasan dan menghapus catatan kriminalnya, akhirnya Rambo pun setuju untuk melakukan misi tersebut. Singkat cerita, Rambo pun dibawa ke Thailand untuk dipertemukan dengan orang yang mempunyai operasi ini. Setelah tiba, Rambo pun dipertemukan dengan Murdoch, orang yang punya operasi ini. Di sini, Murdoch menjelaskan misinya yaitu hanya memfoto para tawanan perang dan tidak melakukan kontak dengan musuh. Dengan hal itu, Rambo nampak kaget dan tak percaya. Setelah itu, Rambo dibawa Kolonel Todman untuk melihat-lihat teknologi canggih di sana. Murdoch mengatakan jika Rambo akan aman dengan senjata dan teknologi yang ia punya. Rambo pun balik mengatakan jika senjata terbaik adalah pikiran. Kemudian, Rambo pun menyiapkan peralatan dan senjata untuk menjalankan misinya. Setelah semuanya siap, Rambo pun pergi dengan pesawat menuju Vietnam. Singkat cerita, Rambo pun tiba di Vietnam dan bersiap untuk terjun. Namun Rambo mendapatkan kendala di mana barang-barang yang ia bawa tersangkut. Dan mau tidak mau, Rambo pun terpaksa membuang peralatannya tersebut. Meskipun tanpa peralatan, Rambo nampak mudah kemana ia akan pergi, karena ia sendiri adalah veteran perang Vietnam dan sangat mengetahui detail seluk-beluk di sana. Di tengah perjalanan, Rambo melihat seseorang yang mencurigakan. Dengan mengendap-endap, Rambo berhasil menangkap orang itu. Dan ternyata, orang tersebut adalah rekan Rambo di misi ini, yang bernama Cho Bao. Kita sebut saja dia Rika. Di sini, Rika menanyakan kenapa Rambo sangat lama. Rambo pun mengatakan jika ia tersangkut di pesawat. Lalu Rika pun mengajak Rambo untuk menyusuri sungai dengan cara menyewa perompak di sana. Karena cara tersebut lebih aman dibanding lewat jalur darat. Setelah deal dengan harganya, mereka pun pergi. Di kapal, mereka pun berbincang dan Rika menanyakan kenapa Rambo terlibat dengan semua ini. Rambo mengatakan jika ia dapat dikorbankan, sedangkan Rika sendiri, ia terpaksa melakukan misi ini karena menggantikan sang ayah yang bekerja di dinas intelijen. Dengan cerita, mereka pun tiba dan bergegas menuju kamp tawanan perang Vietnam. Setibanya di kamp, mereka melihat seorang wanita PSK yang ingin melayani para tentara di sana. Kemudian, Rambo pun merakit panah andalannya untuk membebaskan para tawanan. Rika pun melarang Rambo karena misi mereka hanyalah cuma mengambil foto camp itu. Rambo pun ngeyel dan tetap ingin menyelamatkan para tawanan. Dengan perlahan, Rambo memasuki camp itu untuk mencari para tawanan. Dan akhirnya, Rambo pun menemukan keberadaan para tawanan tersebut dan berhasil melepaskan salah satu dari mereka. Dengan mengendap-endap, Rambo berhasil satu persatu membunuh tentara Vietnam dengan menggunakan anak panahnya. Keesokan paginya, salah satu tentara Vietnam menemukan rekannya yang tewas oleh Rambo. Dengan cepat, ia membunyikan peluit dan bergegas mengejar Rambo. Pada saat bersamaan, kolonel dan para tim lainnya sedang dalam perjalanan untuk menjemput Rambo. Akan tetapi, keberadaan Rambo diketahui karena para tentara Vietnam mengikuti jejak Rambo yang tinggal di lumpur. Para tentara yang mengetahui Rambo menaiki kapal perompak bergegas mengabari bala bantuan untuk mengejar Rambo menggunakan kapal tempur. Di dalam kapal, Rambo mendapati jika kapal musuh tengah menuju ke lokasinya. Pada saat bersamaan, para perompak tersebut ternyata mengkhianati mereka. Akan tetapi, dengan mudahnya Rambo memantai para perompak yang kurang jam terbang itu. Rambo menyuruh Rika dan tawanan untuk berenang ke tepian terlebih dahulu, sedangkan ia akan menghadapi kapal perang tersebut seorang diri. Dengan bermodalkan bazooka di kapal itu, Rambo berhasil meledakkan kapal tersebut.
Pada saat Rainbow ingin melompat, tiba-tiba ia dicekik oleh salah satu perompak yang tersisa. Namun lagi-lagi Rainbow berhasil membunuhnya dan mereka pun berhasil selamat. Di tengah perjalanan, Rainbow memutuskan untuk berpisah dengan Rika. Para tentara musuh yang terus mengejar Rainbow akhirnya menemukan keberadaan Rainbow dan menghujani Rainbow dengan menggunakan mortar. Kolonel pun terkejut karena Rainbow berhasil membebaskan satu tawanan. Murdoch yang mendengar itu nampak memberikan perintah yang kontroversial. Murdoch menyuruh mereka untuk membatalkan penjemputan Rainbow. Padahal Rainbow sudah berada di bawah helikopter mereka. Kolonel Troutman yang ingin menolong Rainbow pun tak berdaya karena ia ditodong oleh tentara bayaran yang bekerja untuk Murdoch. Dan Rainbow pun ditinggalkan begitu saja. Atas kejadian itu, Rainbow pun terkepung dan tertangkap. Namun beruntungnya ada Rika yang melihat kejadian tersebut. Setibanya di markas, Kolonel pun marah atas perintah Murdoch yang aneh itu. Dengan kesal, Kolonel mengancam Murdoch jika ia telah membuat kesalahan yang sangat besar, yaitu Rainbow. Scene kembali lagi ke Rainbow yang sedang disiksa oleh tentara Vietnam. Rainbow direndam di dalam kotoran babi dan dipenuhi oleh lintah. Tidak lama kemudian, datanglah tentara Rusia yang merupakan sekutu dari tentara Vietnam dan langsung menyiksa dan menginterogasi Rainbow. Di sini adalah pimpinan tentara Rusia, kita sebut saja dia Uco. Karena Rainbow tidak ada jawaban, akhirnya Rainbow pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi dengan kekerasan. Malam harinya, datanglah Rika yang menyamar menjadi PSK untuk menyelamatkan Rainbow. Beruntungnya, di sini Rika tidak mengetahui dan dibiarkan masuk. Kembali lagi ke Rainbow yang disiksa habis-habisan oleh Uco beserta bawahannya, menggunakan listrik tegangan tinggi hingga membuat lampu di sana menjadi redak-redup. Karena Rainbow masih saja bungkam, akhirnya mereka mengambil salah satu tawanan perang dan mengancam Rainbow jika ia tak mau bicara, maka mereka akan mencokel mata tawanan tersebut menggunakan pisau yang sudah mereka panaskan. Karena Rainbow tetap saja bungkam, akhirnya Uco memberikan informasi percakapan terakhir Rainbow yang isinya ternyata Rainbow ditinggalkan atas perintah langsung dari pimpinan misi, yaitu Murdoch. Mendengar hal itu, Rainbow pun bersedia untuk menghubungi markas mereka. Pada saat bersamaan, Rika pun berhasil menemukan keberadaan Rainbow. Dengan penuh tekanan, Rainbow pun menghubungi markas mereka menggunakan kode rahasia, dan itu pun ternyata berhasil. Dengan amarah, Rainbow meminta berbicara dengan Murdoch dan mengancam jika ia akan datang untuk menghabisinya. Pada saat itulah Rainbow memberontak dengan bantuan Rika dan mereka berdua pun kabur. Tetapi para tentara itu tidak membiarkan Rainbow pergi begitu saja. Mereka terus mengejar Rainbow ke dalam hutan menggunakan helikopter. Singkat cerita, pagi pun tiba. Murdoch yang mendapatkan ancaman dari Rainbow nampak tak tenang dan berkeringat dingin. Sedangkan Rainbow dan Rika, mereka nampak tenang karena mereka berhasil lolos dengan selamat dari kejar tentara tersebut. Di sini, Rika memberikan perhatian untuk Rainbow dan ia juga minta untuk diajak Rainbow pergi ke Amerika bersamanya. Melihat kebaikan Rika, Rainbow pun nampak menyukai Rika dan mereka pun beremutan. Lalu mereka pun melanjutkan pelarian mereka. Tidak selang beberapa langkah, Rika pun tewas karena diberondong peluru oleh tentara Vietnam yang sudah stay menunggu mereka. Melihat itu, Rainbow pun marah dan membantai mereka semua. Detik ajalnya, Rika pun berpesan kepada Rainbow untuk tidak melupakannya dan Rika pun tewas. Atas kemarahan yang mendalam, Rainbow pun berniat untuk membalaskan dendam atas kematian Rika dan peperangan pun dimulai. Dengan keahliannya, Rainbow berhasil membunuh mereka satu persatu. Dari membunuh mereka secara langsung, bahkan menggunakan anak panah andalannya. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka karena berani berurusan dengan tentara Vietnam ahli gerilya yang paling hebat sepanjang masa. Rainbow pun mencoba untuk mengelabuhi mereka dengan menggiring mereka masuk ke dalam kampung kecil. Dengan bermodalkan satu ekor ayam, Rainbow mencoba menjebak mereka untuk masuk ke dalam semak-semak. Mengetahui hal itu, para tentara itu pun mengerahkan banyak pasukan untuk memburu Rainbow di dalam semak-semak tersebut.
Di dalam, para tentara itu melihat bercak darah yang mereka pikir itu adalah darahnya Rainbow dan langsung mengikuti jejak darah itu. Setelah mentok, mereka pun terkejut karena darah tersebut adalah darahnya ayam yang dibawa Rainbow sebelumnya. Dengan cepat, Rainbow membombardir mereka menggunakan anak panah yang terdapat misil kecil di ujungnya. Setelah itu, Rainbow pun melanjutkan pelariannya ke arah air terjun. Akan tetapi, lokasi Rainbow pun diketahui dan ia pun ditembaki oleh pimpinan tentara Vietnam sekaligus orang yang telah membunuh Rika. Karena ia masih noob, nampak tembakannya terus meleset. Melihat itu, dengan percaya diri, Rainbow mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah pimpinan tersebut hingga membuat tubuhnya hancur. Setelah itu, datanglah tentara Rusia yang membawa bom menggunakan helikopter dan melepaskannya tepat di mana Rainbow berada. Akan tetapi, Rainbow berhasil menghindarinya dengan melompat ke air di sana, dan ia juga berhasil menaiki heli tersebut dan terjadilah pertarungan di dalam heli. Dengan bersusah payah, Rainbow pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan mengambil alih helikopter itu. Rainbow pun kembali lagi ke tempat para tawanan perang ditahan dan membombardir tempat tersebut menggunakan helikopternya. Setelah membantai semuanya, Rainbow pun keluar untuk menyelamatkan para tawanan perang. Namun salah satu tentara Rusia masih hidup dan berhasil menembak salah satu tawanan perang. Dengan cepat, Rainbow bergegas dari sana. Ucok yang melihat itu langsung mengejar helikopter Rainbow dan langsung menembaki heli Rainbow dengan bertubi-tubi. Lalu heli Rainbow pun tertembak di bagian ekor hingga membuat heli Rainbow mengeluarkan asap dan oleng. Hingga akhirnya Rainbow pun berhasil mengelabui Ucok dengan mendarat dan berpura-pura tewas di tengah sungai. Pada saat Ucok lengah, dengan cepat Rainbow membazoka helikopter Ucok hingga hancur. Dengan rada memaksa, Rainbow membawa helikopter tersebut untuk menuju ke pangkalan militer Murdoch yang berada di Thailand. Di sini, Rainbow mengabari pangkalan untuk menyiapkan pendaratan karena ia berhasil membawa semua tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu, nampak mereka semua bersorak namun tidak untuk Murdoch. Di sini, ia ketakutan setengah mati karena diancam oleh Rainbow sebelumnya. Singkat cerita, Rainbow tiba. Dengan bersusah payah, ia mendaratkan helikopter tersebut. Setelah itu, Rainbow mengambil senjata dan menghajar tentara bayaran yang meninggalkan ia sebelumnya. Kemudian, Rainbow pun memasuki tempat di mana Murdoch berada. Di dalam, dengan amarah Rainbow membombardir alat-alat canggih milik Murdoch. Karena takut, Murdoch pun berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Rainbow. Namun lagi-lagi, Rainbow mengancam Murdoch jika ia harus menemukan tawanan lainnya. Jika tidak, ia akan memburu dan membunuhnya. Di luar, nampak para tawanan itu berterima kasih pada Rainbow dan kolonel membujuknya untuk kembali lagi menjadi tentara. Namun tawaran itu pun ditolak oleh Rainbow karena ia masih trauma karena kehilangan teman-teman terbaiknya semasa menjadi tentara. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah remake dari film Rainbow First Blood Part 2. Maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian, salam cukup duo.